Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Banyu yang dirahmati Allah, kali ini saya sudah berada di sebuah makam keramat yang terkenal di daerah Kampung Cicayur, Desa Cicalengka, Kabupaten Tangerang, Banten. Jadi di daerah sini terdapat sebuah makam keramat yang terkenal, yakni makam keramat Tebus. Di makam keramat Tebus ini terdapat sebuah makam keramat, yakni makam keramat Raden Sangrir Kuncung Amarullah. Jadi beliau itu merupakan panglima perang dari Sultan Agung Tirtayasa Banten. Di sini juga terdapat sebuah ini ya, jadi ada sumur. Kenapa disebut sumur Tebus? Jadi di sini juga selain ada makam keramat, di sini juga terdapat sebuah sumur, yakni sumur keramat yang disebut sumur Tebus. Jadi yang lebih terkenal di sini itu makam keramat Sumur Tebus. Nah, untuk lebih tahu kisah selengkapnya, nanti ikuti terus perjalanan saya untuk menguak bagaimana perjalanan dari Raden Sangrir Kuncung Amarullah ini, yang merupakan dari Panglima Perang Sultan Agung Tirtayasa, yang juga beliau merupakan tokoh syiar Islam di daerah Tangerang ini. Pastikan terus kisah selengkapnya. Jarahnya udah mau sahur sudah jarah gitu. Kadang-kadang iya ya, orang kerjana, anu ngangkat eta pun orang kaget ih. Angkat mana, Pak? Itu eta oyak-oyakan sok iya. kumaha. Cak urang teu mungkin kana angin. Ya eta teh oh, cak urang. Coba eta oh nu manggihan kitu. Bah, emang kitu nya ieu cenah dioyak-oyak. Heueuh cak urang. Ya urang kan dipikir-pikir ya teh ku angin malah ka bawah. Heeh. Berarti di dia maksudnya jarang ya loba kanen banyak, maksudnya Aya bae kitu. kanen kana iya segalanya. Kamari budak Pandeglang kabur. Ditiakeun sabaraha 10 menit. Kabur ka tukang bak. Maksudnya jarang sorangan rumah lah. Pertama jarah bareng Hmm. jeung Mamang tadi. Nyeunah hayang sorangan silakan. Oh, Nah 10 menit kabur. Anu ieu cenah, cek cenah malu usapan. nu ngusapan. Oh di dieu. Eta bagusana nu ngusapan. Anu ieu usapan budak. Kabur pun gelang tapi kesana ka dieu we cenah. Yang penting ka dieu. Eta santri bakumaha eta, Bah? Santri. Teu teh nya nanti mun ngarti lama-lama lah. Ngerti jelema ngarti gitulah nya. Paling gelang tapi jadinya celeduk. Oh, aslinya mah orang Pandeglang itu nya. Heeh. Hmm. Udah lupa kan. Malah naon gitu kan. Ah, sieun cenah urang kira diusapan di tongong. Kayak gitu udah. Oh itu kan kenalan sama cak orang kayak gitu. Heeh. Eta mah sebenarnya meran ciri doang nya. Heeh. Mere tanda lah ciri gitu. Hmm. Oh, itu makam anakna banyak? Heeh. Ya. Masuk nanyahan bae mayang nyawa sama orang sih. Heeh. Nah itu diusapan cekol teh kebo lah lain-lain. Jadi teh cenah orang gitu cekol teh kebo. Jadi Tapi di dia aya cerita tuh maksudnya cerita sok aya nu manggihan atimu maung macan gitu, naon gitu, Bah? justru ke sore teh nu kamari sore teh. Heeh. Eta nya nah di Korea togongna. Oh, eta orangan Eta. teu maung eta macan. Iya, iya. Oh. Mana naon cek teh kagugu. Heeh. Ah, ieu cenah urang nya. Kan sorangan lain kakara teh ajarah kitu ke mana-mana heueuh. Eta ti peuting sore banyak? Peuting. Peuting. Oh. Jam jam 2 beres ya. Oh, jam 2 mah peuting.
Ya, sahabat, jadi kenapa makam ini disebut sumur debus ya? Jadi di sini tuh terdapat beberapa sumur. Ini sumber mata air. Jadi yang pertama ini di sini kita bisa lihat ya ada sumur ya. Jadi ini juga merupakan dari bagian dari sumur debus juga. Jadi merupakan ini sumber mata air. Nah, menurut keterangan jadi biarpun musim hujan atau musim kemarau tetap air segini. Jadi nggak berkurang, nggak juga bertambah. Ya tetap kondisi airnya seperti ini. Jadi ini juga termasuk salah satu dari sumur debus itu ya. Ini kita lihat sumur yang satu lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini juga merupakan sumur kedua ya. Jadi bisa juga biasa disebut juga sumur keasihan. Nah, jadi di sini terdapat beberapa sumur yakni sumur kahuripan, sumur keasihan dan sumur kejayaan. Jadi kenapa apa sumur debus ini dinamakan sumur debus? Jadi kisahnya atau ceritanya jadi pada saat jadi Raden Sanggar Kunjung Amarula itu merupakan panglima perang ya. Jadi menurut cerita itu beliau merupakan panglima perang dari kerajaan Banten pada masa kerajaan Sultan Agung Tirtayasa. Jadi kenapa disebut sumur debus? Jadi debus itu jadi peralatan ya, sejenis peralatan perang. Jadi ada tombak segala macam, pedang, sejenis peralatan-peralatan pusaka lah. Jadi beliau itu membuang ke sumur ini. Kenapa disebut sumur debus? Karena suara dari pembuangan pusaka-pusaka itu yang dibuang oleh beliau, alat-alat perang menimbulkan suara debus gitu ya. Jadi apabila benda yang dijatuhkan ke air mengeluarkan suara. Jadi kenapa sumur ini disebut sumur debus? Jadi itu merupakan istilah atau dari suara pusaka atau alat-alat perang dari kerajaan yang dibuang ke air, jadi menimbulkan suara debus itu gitu. Jadi kenapa makam ini disebut atau sumur ini disebut sumur debus? Jadi menurut keterangan seperti itu. Jadi buat ini juga bisa dibuat para pejarah ya. Kalau buat yang habis jarah bisa mandi juga, bisa mandi di sini bisa boleh. Nah, di sampingnya juga nih masih ada sumur juga ya. Cuman ini kamar mandi perempuan. Assalamualaikum. Nah, kita sekarang ada di sumur yang satunya lagi. Jadi banyak juga cerita-cerita dari para pejarah yang jalan sini juga banyak mengalami keanehan keanehan saat mandi atau berjalan di sini, baik yang mendengar suara-suara aneh seperti suara-suara kakek-kakek. Ini merupakan sumber mata air juga ya. Jadi di sini terdapat beberapa sumur, jadi sumber mata air. Jadi inti dari utamanya adalah sumur debus itu. Jadi sumur debus merupakan istilah suara dari benda pusaka yang dibuang oleh Raden Sanggar Kunjung Amarula. Jadi itu merupakan benda-benda pusaka, benda-benda perang berupa tombak yang dibuang ke dalam sumur ini.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. السلام عليكم يا حبيب الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا السلام عليكم يا رجال البيت. السلام عليكم يا نويت تقربا إلى الله والتوسل على النبي إلى حضرة النبي المصطفى المرتضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والعلماء الإسلام وخصوصا حضرة سيدنا وسندنا وقدوتنا أبي العباس أحمد محمد التجاني رضي الله عنه وعلى آله وأصحابه وأمره وأتباعه من الإنس والجن رضوان الله ورحمته عليهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya sahabat Banyudunggal, alhamdulillah ya kita tadi udah jarah ke makam Raden Sangril Kuncung Amarullah. Jadi kita udah jarah, alhamdulillah. Selain cuaca juga mendukung, kita alhamdulillah cuaca hari ini cerah ya. Jadi nggak seperti hari kemarin kan. Kalau hari kemarin itu hujan besar, hujan gede. Hujan gede, banjir juga. Alhamdulillah hari ini kita cuaca mendukung, cerah buat jarah ke makam salah satu ulama syiar Islam di tanah Banten gitu. Jadi gimana nih kesan-kesannya dari perjalanan kita nih jarah di makam-makam para wali Allah. Kita meliput secara sepanjang kita meliput ini, gimana kesan-kesannya nih buat ini yang mendampingi saya nih selama ini. Setiap penelusuran saya mau atau menjarahi makam-makam para aulia Allah nih di tanah Tangerang atau di Banten ini. Insya Allah nanti kita bakal keluar luar daerah gitu, mencari menguak kisah-kisah sejarah tentang syiar Islam dan tempat-tempat lain gitu. Itu ya, sekiranya kalau ada buatnya yang tahu gitu tempat penjarahan di mana lagi, insya Allah bisa kita datengin ya. Jadi ya kita selain kita setiap penjarahan kita juga kita ambil sisi positifnya. Jadi jadikan setiap tempat jarah itu jangan tempat meminta. Jadi meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuan kita jarah itu untuk mendoakan ahli kubur yang sudah mendahului kita, yang sudah meninggal dunia, dan kita bisa ambil pelajaran dari jarah kita itu. Jadi semisal kita jarah ke makam para aulia Allah, aulia Allah siapa gitu, kita harus kisah. Jadi kita cari ceritanya dan kita harus teladani kisah beliau selama ini, perjalanannya, kelakuan beliau yang baik kita harus ikutin. Jadi syiar beliau ini harus kita ikutin dan harus kita lestarikan syiar Islam ini. Jadi begitu. Jadi jangan dijadikan tempat jarah itu tempat meminta, apalagi tempat memuja, meminta-minta. Jadi yang meninggal itu sebenarnya butuh doa dari kita. Jangan kita meminta kepada dia gitu. Iya.
Bisa juga kita kadang sebagai jembatan lah, wasilah kita memohon pada Allah melalui aulia. Kan aulia itu orang-orang yang soleh ya, orang soleh itu insya Allah doanya pasti mustajab, dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai wasilah atau jembatan kita untuk memohon pada Allah. Jadi kita memohon itu jangan pada yang ahli kubur gitu. Iya. Jadi gimana Kang Alip nih, selama penulisan ini gimana? Itu sebenarnya Bisa sih, diambil pelajarannya gitu? pertama emang tempatnya enak juga buat tempat ziarah kan, ada pemandian juga, terus tempat ziarah juga lah bersih, enak kalau buat ziarah, buat bawa jamaah ke sini enak. Selain Terus tempatnya enak juga di sini, jadi bisa buat mandi juga buat para jamaah yang mau ziarah ke sini, yang berjamaah bisa buat kalau mandi bisa di sini, buat mandi di sumur debus ini gitu. Jadi menurut cerita juga banyak kisah-kisah mistis ya di sini, kisah misteri. Nama tempat keramat atau pemakaman itu pasti ada kisah-kisah atau cerita mistisnya lah. Itu mungkin suatu hal biasa di tempat penjarahan gitu. Jadi setiap kita jarang itu ambil sisi positifnya aja sih. Kita ambil baiknya aja, jadi yang jeleknya itu kita buang. Intinya satu, kita jangan meminta kepada yang ahli kubur itu, gitu. Itu aja sih. hanya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, buat sahabat Tunggal, terima kasih yang udah menyaksikan tadi liputan saya dan tim buat menguak ya cerita dari makam Sumur Debus ini. Ambil sisi positifnya, buang sisi yang negatifnya. Jadi semua cerita atau kisah yang saya berikan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat buat sahabat Banyununggal yang menyaksikan tayangan ini. Mohon maaf buat sahabat Banyununggal bila kami ada salah-salah kata, buat mudah-mudahan konten atau cerita yang saya berikan bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.